Baik kawan-kawan, kali ini saya akan membahas sebagian besar emiten retailer ya, seperti ASIS, ERA, RALS, LPPF, MAPI, yang mana mereka semua masuk dalam kategori golongan IDX cyclic. Hanya satu yang MPPA yang dia masuk golongan IDX non cyclic ya. Nah, kita bahas dulu mengenai ASIS. Seperti kita perhatikan, uptrendnya masih cukup bagus. Dia cenderung masih bertahan di atas 38,2% ya. Retracementnya di atas 1.500 masih cukup bagus ya. Bagi yang belum, bagi yang sudah punya ASIS, perhatikan level ini ya, low yang 1525 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 1525, mungkin kurangi posisi dan jual semuanya kalau dia turun di bawahnya 1.500 ya. Kalau kita lihat di sini support area kurang lebih terdekatnya yang swing low-nya yang terdekat di 1.500 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 1.500, ada kemungkinan dia akan menguji level 50% dan 61,8% ya untuk support berikutnya ya. Jadi selama di atas 1.500 masih cukup bagus ya ASIS ya. Dan kita lihat dalam 1 minggu terakhir sebelumnya dia sudah mulai coba untuk naik ya. Cuma kekuatannya masih kurang ya. Kalau belum punya, jika ingin trading buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik minim ke atas 1.600 ke atas ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke 1.600 ke atas, boleh buy, tapi buy-nya sebagian dulu ya. Terus kita tambahnya kalau dia sudah berhasil naik di atasnya ini ya. Ini ada swing high di sini, high-nya di 1655 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1655, boleh tambah lagi ya. Atau average up ya. Dengan target terdekat di sekitar 1750 dan 1850 ya. Itu target terdekatnya untuk emiten ASIS ya. Kemudian berikutnya emiten ERA Jaya Swasembada. Kalau kita lihat di sini, setelah sideways sebelumnya terakhir penutupan dia sudah mulai menanjak naik. Bagi yang sudah punya, kita tinggal perhatikan support yang di sini ya. Ini ada low-nya di 2550 ya. Jadi selama dia bertahan di atas 2550 masih bagus. Jadi kalau dia turun di bawahnya 2550, jual sebagian. Kalau dia turun di bawahnya 2500, saya sarankan jual semuanya dulu ya, karena dia kalau turun di bawah 23,6% dia akan kecenderungan akan menguji level support berikutnya 38,2% di 2180-an ya. Bagi yang belum punya, jika mau beli boleh beli atau tunggu nanti kalau dia breakout ini ya. Ini ada resistance di sini terdekatnya 2840 ya. Jadi kalau dia hasil naik ke atas 2840, target terdekatnya di sekitar 3030 ya. Jadi nggak banyak sih, tipis ya. Cuma yang menariknya kalau dia berhasil breakout di atas 3030, kalau kita tarik extensionnya, kita lihat di weekly-nya ya supaya lebih jelas. Dia masih ada target di 127,2 ya. Ya sekitar gini ya. Sekitar 3.600. Kalau kita lihat di sebelah kirinya di tahun 2018 high-nya di sini resistennya di sekitar area 3.400 ya. Jadi ini targetnya kalau dia breakout di atas 3.030 maka dia target berikutnya di 3.300-an ya. Yang di resisten sebelumnya di tahun 2018 bulan Juli ya. Ini untuk saham ERA. Kemudian untuk saham RALS, Ramayana Lestari Sentosa, kita lihat di sini terakhir dia sudah berjuang untuk menembus ke atas Fibonacci retracement 38,2 ya, di level 760. Ditutup pas di angka 760. Bagi yang sudah punya tinggal perhatikan aja, ini ada swing low terdekat yang di sini di 705 ya. Kalau dia masih bertahan di atas 705 masih cukup bagus. Kalau dia turun di bawah 705 baiknya jual dulu ya.
Kalau turun lagi di bawah 690, kita lihat di retracement 50 di 692. Kalau dia turun di bawah 690, boleh jual semuanya dulu ya. Karena dia ada kemungkinan akan menguji level 61,8% ya, di 620 ya. Kalau belum punya, kalau ingin beli, saya sarankan tunggu kalau dia breakout ini kan ada resistance swing high sebelumnya di 780. Jadi kalau dia breakout di atas 780, boleh beli ya. Target terdekat di 840, di kurang lebih di area Fibonacci retracement 23,6%. Dan jika dia kalau berhasil breakout lagi, boleh tambah atau average up, targetnya ya sekitar 950-an lah gini ya. Walaupun high-nya sebelumnya di 980 ya. Cuma saya pasang targetnya sekitar 950 sudah cukup bagus ya untuk RALS sejauh ini. Kemudian untuk LPPF, Matahari Department Store, kita lihat di sini dia sebenarnya secara garis besar primary trend-nya masih downtrend ya. Walaupun terakhir dia sudah mulai rebound, tapi beberapa bulan ini mulai sejak dia naik ke atas 1000 ya, itu dia di akhir November dia pernah menguji level 1000 lagi ya. Di sini kita lihat di 1050 ya. Kemudian dia naik, tapi kalau kita perhatikan beberapa minggu, sekitar 2-3 minggu dia cenderung sideways ya, di antara sekitar 1200 sampai dengan 1400 ya untuk LPPF. Bagi yang sudah punya, hati-hati kalau dia turun di bawahnya 1215 ya. Itu lebih baik jual dulu karena dia akan cenderung untuk turun lagi ke sekitar ini ya. Support sebelumnya di 1030 ya. Bagi yang belum punya, saya sarankan tunggu minim kalau dia sudah breakout resistennya yang ini sih. Di atasnya Fibonacci 23,6%. Di atas 1530 ya. Atau kalau mau lebih awal, kalau mau curi start ya minim di kalau dia sudah breakout 1400 ya. Itu boleh beli. Cuma saya sarankan untuk amannya di atas 1530 ya. Kalau dia sudah berhasil naik atas 1530, target terdekat di sekitar retracement 38,2% sebelumnya ya, 1900. Tapi kalau kita lihat di resistance sebelumnya, areanya kurang lebih di area ini ya, 1770-an. 1770. Jadi itu targetnya kalau dia berhasil naik ke atas 1530 ya untuk LPPF. Jadi kalau mau trading buy, minim tunggu kalau dia sudah berhasil breakout di atas 1400. Kemudian kalau dia breakout lagi di atas ini 1530, ini swing high-nya, highest-nya yang di bulan Desember ya. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas, boleh tambah atau average up ya. Targetnya di sini aja, di atasnya ini di angka 1770 ya. Itu untuk LPPF. Kemudian untuk MAPI, kita lihat kalau kita lihat dari weekly chart-nya, dia dua candle terakhir hijau ya, lumayan bagus ya uptrend-nya ya, dua minggu terakhir. Dan dia sudah naik lagi ke atas retracement 23,6%-nya ya, di 830 ya. Jadi bagi yang sudah punya MAPI, selama dia bertahan di atasnya ini ya, ini low-nya terakhir 775 ya. Selama dia di atasnya 775 masih bagus ya, boleh hold. Tapi kalau dia sudah turun di bawah 775, apalagi turun di bawahnya 760 ya, atau lebih tepatnya di bawahnya 750 lah, di bawah retracement 38,2%, maka lebih baik jual dulu semuanya ya. Karena dia resiko menguji level 50% yang 680 dan level 61,8 di 620 ya. Jadi lumayan jauh ya jaraknya ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus, tapi cuma pasang stop loss saja atau trailing stop kalau sudah beli di bawah. Kalau belum punya, saran saya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout di atas ini ya, 880 ya. Ini kan ada swing high yang sebelumnya ya, 2 Maret. Kalau dia berhasil naik ke atasnya 1000, maaf, ke atasnya 880, maka boleh buy. Target terdekatnya di sekitar 950, 960 ya. Itu untuk MAPI. Kalau dia berhasil breakout lagi di atasnya 950 atau 960, boleh buy lagi kalau kita lihat extensionnya
itu dia extensionnya di 1100 ya, di 127,2 dan di 161,8 di 1300. Kalau kita lihat di target 127,2% masih reasonable ya, karena di 2020 dia kurang lebih di sekitar sana ya, 1105 ya. Jadi kalau dia breakout di atas 1960 boleh tambah lagi ya, atau average up ya. Sejauh ini sih cukup bagus uptrendnya ya untuk MAPI ya. Kemudian MPPA. Jadi MPPA ini sahamnya sudah lama tertekan banget. Sudah dari tahun 2015 bertubi-tubi sampai 5 tahun lebih ya, hampir 6 tahun. Dia turun terus sampai terakhir dia di sekitar 28 Januari ya. Dia turunnya sampai angka 85 ya per lembarnya. Kemudian tiba-tiba naik tinggi ya, loncat di sini dua hari. Nah, kenaikan itu karena ada aksi korporasi ya. Jadi Anderson Investments dia adalah entitas usaha dari Temasek Holdings. Temasek Holdings dia ambil 19%, akuisisi 19% saham MPPA ya. Jadi mungkin ada sedikit kepercayaan investor untuk mulai masuk gitu ya. Cuma saya lihat di sini terakhir kenaikannya lumayan fantastis ya. Kalau sudah punya pasang aja stop loss-nya di 170 ya, atau trailing stop-nya kalau belinya di bawah sini ya. Nanti kalau turun di bawahnya 170 lebih baik jual sebagian dulu. Kemudian kalau turun di bawahnya 150 ya, kalau kita lihat di sini saya tarik Fibonacci extension 3 titik ya. Jadi saya tariknya dari titik pertama ini di tanggal 28 Januari 2021, kemudian tarik yang kedua di 1 Februari 2021. Saya ambil retracement-nya, asumsi retracement kurang lebih di area ini ya, 5 Februari ya. Nah itu sekitar 111 lah. Nah itu. Nah kalau kita lihat di sini dia turun lagi di bawah 150, ada baiknya jual semua ya untuk MPPA kalau yang sudah punya ya. Jadi tadi stop loss pertama di 170 ya. Tadi kalau dia turun di bawah 170 jual dulu, atau kalau mau jual sebagian boleh, kemudian sisanya kalau turun di bawahnya 150 ya. Kalau belinya mungkin di bawah sini ya bisa jual dua level. Tapi kalau belinya agak di atas 150 ya berarti kalau dia turun di bawah 170 ya pasang trailing stop aja. Lebih baik jual dulu daripada nanti keuntungannya yang sudah didapat hilang ya. Kemudian bagi yang belum punya MPPA, tunggu koreksi ya. Jadi kita tunggu koreksi. Ini kan dia lagi rebound. Kalau kita perhatikan dia naik 1 atau 2 candle hijau, biasanya koreksi merah gini ya, berhari-hari ya. Kita lihat sebelumnya 2 hijau kemudian terkoreksi berhari-hari, 1 hijau terkoreksi berhari-hari ya. Terus 3 hijau terkoreksi 2 hari, ini 1 hijau. Jadi pilihannya ada 2 kalau mau buy, tunggu koreksi. Jadi kurang lebih dia akan tes lagi support low yang sebelumnya ini ya, 170 ya. Jadi kalau dia selama bertahan di atas 170, ketika dia sudah nyentuh dan rebound, ada kemungkinan bisa buy lagi. Atau kita menggunakan teknik buy high, sell higher. Jadi sekalian tunggu ketika dia sudah breakout. Ini kan dia yang terakhir hari Jumat 5 Maret, dia kan hanya di 236. Jadi kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 236. Jadi kita buy dengan targetnya di 261,8. Terus kalau kita ambil target di tengah-tengahnya, ini nggak ada, ini sampai 261,8 dia langsung loncat ya. Jadi kalau kita lihat di chart weekly-nya di sini 261,8 ini masih memungkinkan ya, karena kita lihat di sini ini di harga sekitar 275 ya. 275 di sini kita lihat ada resistennya weekly-nya sekitar 270 ya. Jadi kalau dia breakout di atasnya 236, maka dia masih mampu untuk mencapai target 270 ya, secara weekly-nya ya. Terus menurut
perkiraan saya ya, kalau dia masih bisa breakout lagi di atasnya 270, maka ini adalah target price berikutnya di sini ya. Kita lihat di sini, ini resistance sebelumnya ya. Di tahun 2019 puncaknya 1 Maret ya. Ketika dia turun terus kemudian rebound ya, dia sampai high-nya sampai 416 ya. Jadi kalau dia masih 270 masih mampu naik ke atas lagi, ada kemungkinan dia sampai target 416 ya. Kalau dari harga terakhir 220, kalau dia berhasil breakout 236 ke atas, kita buy, kemudian breakout lagi ke atas 270 kita buy, ada kemungkinan masih bisa take profit di level ini ya 416 ya. Jadi kenaikannya masih cukup potensial ya. Walaupun secara fundamental bisnisnya masih lesu ya, Matahari Putra Prima ya. Kalau kita lihat monthly-nya ini juga hati-hati karena setiap kali kalau dia ada candle hijau tinggi ini ya, dia nggak akan membentuk candle berikutnya hijau yang lebih tinggi lagi ya. Maka malah terkoreksi berbulan-bulan dia turun terus malah. Jadi hati-hati, bisa saja ini karena sentimen sesaat aksi korporasi dari pembelian 19% saham MPPA oleh Anderson Investment, salah satu entitas usaha dari Temasek Holdings ya. Saya rasa cukup sekian analisanya untuk periode 8 Maret 2021 sampai dengan 12 Maret 2021 ya. Jika Anda suka analisa ini, jangan lupa like, subscribe, dan kasih tahu teman atau saudara ya yang trading atau investasi di saham. Terima kasih.